Ya beginilah ya nasib konten kreator yang sering ngebicarain tentang China, sering membanding-bandingkan China dengan Amerika Serikat. Intan dibilangnya anti Amerika, padahal Intan ini netral loh. Gak ada yang percaya kalau Intan itu netral. Jujur sejujur-jujurnya, Amerika itu negara yang hebat loh. Makanya Amerika bisa jadi negara superpower nomor 1 di dunia. Kalau nggak hebat, nggak mungkin jadi negara superpower. Begitu juga dengan presidennya guys. Dari 335 juta, yang terpilih itu cuma 1. Ya pasti dong yang terpilih itu adalah presiden yang hebat. Termasuk presiden Amerika sekarang, Donald Trump. Tapi sekalinya Intan bilang bahwa Donald Trump adalah presiden yang bagus, lah semua kok pada punya trust issue semua. Pada nggak percaya sama Intan. Intan ini manusia loh. Intan juga bisa sakit hati. Ketika Amerika sudah menemukan presiden yang bagus, kagak ada yang percaya. Sedih Intan ini. Coba ya teman-teman melihat Donald Trump dengan pikiran yang terbuka, dengan kacamata objektif, dengan lapang dada, dengan hati yang terbuka, teman-teman akan menyadari bahwa Presiden Donald Trump adalah presiden yang emang bego. Pertama-tama Intan mau ucapin selamat ke Donald Trump. Selamat bro, Anda sudah bikin perekonomian dunia amburadul. Ini presiden baru ngejabat, udah bikin ulah mulu. Jadi pada tanggal 2 April 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu mengumumkan kebijakan tarif impor baru, namanya tarif resiprokal. Indonesia kena getahnya guys, dia netapin tarif impor 32% untuk Indonesia. Mungkin dia pikir tarif resiprokal itu kayak diskon toko kali ya, makin besar persenannya makin keren. Terus China stand up guys, China itu bilang kalau kamu mau drama saya siap bikin sequelnya. China ngebales dengan menetapkan tarif 34% buat Amerika. Capek deh, tapi ya memang China mainnya kayak gini, dia nggak akan mau nego-negoan sama Amerika, gengsi dong. China itu nggak suka drama, tapi kalau dipaksa harus main drama, naskahnya ditulis sendiri guys. Siapa di sini yang ngedukung Xi Jinping itu besanan sama Donald Trump? Kalau kagak besanan, dua orang ini kagak akur-akur. Kalau dua orang ini kagak akur-akur, yang pusing seluruh dunia. BTW, ini Donald Trump ini ngapain toh? Ngapain dia menetapkan tarif resiprokal dan apa itu tarif resiprokal? Imbasnya juga apa? Tak jelaskan di video ini. Tajahau, Ojo Intan, Huanying lai dao wo de pintao Dynasty Xiaoxi. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan dari Saweria yang masuk kali ini dari Meli. C Intan apa kabar? Saya masih secantik yang dulu. Suka dengan isi channel dan cara penyampaiannya. Terima kasih buat teman-teman yang mau mendukung channel ini. Teman-teman bisa mendukung via Saweria atau PayPal yang linknya ada di deskripsi ya. Di Saweria atau PayPal teman-teman bisa nulis message-nya bisa berupa dukungan kayak Meli ini tadi, pertanyaan, request video juga bisa. Okay, let's start. Mungkin ada dari teman-teman yang nggak tahu ya apa itu tarif resiprokal. Resiprokal itu artinya timbal balik. Jadi ini tarif maksudnya ngebales atau menyamakan perlakuan tarif dari negara asing. Dalam konteks ini Amerika. Penjelasan sederhananya, ini misalkan nih ya Indonesia tuh mengenakan tarif ke Amerika itu 30%, sedangkan Amerika itu ngasih tarif ke Indonesia itu 5%. Makanya Amerika itu meresiprokal sehingga tarifnya itu dibikin kurang lebih sama, entah 27%, 29%, 30%. Penjelasannya kurang lebih kayak gitu. Di case ini, cara ngitungnya Amerika itu dari defisit neraca dagang antara Amerika dengan negara lain. Teman-teman masih ingat kan neraca dagang itu apa? Neraca dagang itu selisih ekspor dan impor suatu negara di periode tertentu. Entah itu dihitung dalam periode tahun, bulan, kuartal. Gampangannya kalau Amerika itu merasa dia lebih banyak impor, makanya negara itu diantem pajaki.
The U.S. ran a goods trade deficit of $295.4 billion with China in 2024, while imported goods were worth $438.9 billion. When you divide $295.4 billion by $438.9 billion, the result is 67%, just like the graphic the administration posted. Pada tanggal 2 April kemarin, Donald Trump itu mengumumkan kebijakan tarif baru dalam rangka Liberation Day. Kebijakan ini menetapkan tarif dasar sebesar 10% untuk semua impor Amerika Serikat dengan tarif tambahan yang lebih tinggi untuk negara-negara tertentu. Indonesia termasuk di antaranya negara-negara yang terkena tarif tambahan, yaitu 32%, dan ini berlaku per 9 April. Kemarin ada yang tanya latar belakangnya Intan kan ya? Intan ini sarjana ekonomi guys, lulusan ekonomi. Sekarang waktunya mengeluarkan kemampuan ekonominya Intan supaya bokap nyokap itu nggak rugi nyekolahin Intan tinggi-tinggi. Oke, jadi tarif resiprokal ini yang kena itu pembeli. Dalam konteks ini yang kena adalah Amerika, warga negara Amerika. Lah kalau case-nya kayak gitu kenapa yang pusing seluruh dunia? Yang kena kan mereka, bukan kita. Ya memang bukan kita yang dikenain pajak, tapi kita kena imbasnya dong. Contohnya, ekspor terbesar Indonesia ke Amerika, minyak sawit, minyak kelapa sawit. Misalkan nih ya, ada pabrik A itu rutin beli minyak kelapa sawit di Indonesia. Pabrik A ini adalah pabrik margarin, sehingga dia butuh kelapa sawit, minyak kelapa sawit untuk bahan bakunya. Sebelum ada tarif resiprokal ini, tarif impor Amerika terhadap minyak kelapa sawit di Indonesia itu rendah banget, bahkan sampai bebas pajak. Kok bisa bebas pajak? Ya ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Setelah ada tarif resiprokal, tentu saja pabrik A itu mikir dong kalau mau beli minyak kelapa sawit di Indonesia. Tentunya dia bakal beli di Amerika sendiri kalau Amerika itu punya minyak kelapa sawit. Karena dengan adanya tarif resiprokal tentu saja harga beli minyak kelapa sawitnya itu jauh lebih mahal. Imbasnya di Indonesia apa? Yang beli tambah sedikit karena importer itu cari alternatif lain, entah itu beli di negaranya sendiri di Amerika atau di negara dengan pajak yang rendah, nggak setinggi Indonesia 32%. Ya ini memang tujuannya Donald Trump, pengen Amerika itu jadi negara yang mandiri, nggak usah beli-beli dari negara lain. Maksudnya Donald Trump kayak gitu. Menurut Donald Trump, banyak negara yang selama ini menetapkan tarif tinggi terhadap produk Amerika. Meanwhile, Amerika itu kasih akses pasar terlalu bebas dan murah untuk negara lain. Plus Donald Trump itu mau melindungi produksi dalam negeri. Tentu saja kalau dalam case ini ya, pengusaha minyak sawit di Amerika itu lebih diuntungkan. Pertanyaannya, apakah memang sumber dayanya Amerika itu memadai? Andai kata Amerika juga punya perusahaan minyak kelapa sawit, terus gitu dibeli sama pabrik A ini untuk bahan baku margarinnya. Tapi apakah cukup? Apakah bisa memproduksi sebanyak Indonesia? Andai kata nggak cukup, kan pabrik A juga mau nggak mau harus beli di Indonesia. Meskipun pajaknya mahal ya gimana lagi, diterobos. Akibatnya apa? Produksi margarinnya pabrik A tentu saja harganya naik dong. Mana ada orang mau kerja rugi, ya kan? Kalau produksi margarinnya naik, harga jualnya naik, tentu saja yang beli semakin sedikit. Itu tadi contoh yang pertama. Oke lah, andai kata margarin itu cuman di Amerika doang jualnya, nggak dijual di mana-mana. Contoh kedua, Intan kasih contoh produk yang ada di seluruh dunia. Teman-teman tahu Apple kan? Ini nih, Intan juga pakai produknya Apple. Produknya Apple, iPhone, iPad. Yang teman-teman tahu itu adalah perusahaan Amerika. Emang benar ini perusahaan Amerika. Yang teman-teman tidak tahu, iPad, iPhone dirakit di China. Sebagian besar perakitannya di China. Tentu saja pabrik dari China kalau mau ngirim iPad atau iPhone-nya ke Amerika ya dikenakan pajak resiprokal dong.
Sehingga harga untuk Apple bakal naik banyak banget. Sedangkan teman-teman tahu, lah wong sekarang aja harganya Apple aja sudah mahal. Nggak bisa ngebayangin kan bakal dijual berapa dengan adanya tarif resiprokal ini. Oh, salahnya Apple, salahnya ngerakitnya di China. Oke. Sekarang Intan kasih contoh yang ketiga, mobil Ford. Mobil Ford itu mobil 100% Amerika. Diproduksi di Amerika, dirakit di Amerika. Tapi satu mobil itu terdiri dari ribuan komponen. Yang mana ribuan komponen itu belinya di 24 negara. Jadi kesimpulannya, meskipun itu produknya Amerika, nggak mungkin semua bahan-bahannya itu 100% Amerika, itu tidak mungkin. Meskipun 100% pembuatannya itu ada di Amerika, mobil Ford ini, harganya itu juga pasti akan naik. Trump ini track recordnya pebisnis loh. Masa sih nggak tahu hal ini? Ini ngebikin seluruh dunia plus warga Amerika itu juga jengkel banget sama Trump. Comerciais com o Brasil, esse projeto ele perde. Act of a friend. Today's decision will add to uncertainty in the global economy. Approach this in a clear-headed way and always represent the national interest. Sampai China, Korea Selatan, Jepang ngebikin grup buat perang tarif ini. Padahal Korea Selatan dan Jepang itu temennya Amerika. Rusia yang bestinya Amerika malah bebas pajak tuh. Ukraina malah dikenakan pajak 10%. Jerman ini ngamuk guys, sampai dia bilang ini bukan Liberation Day, ini Inflation Day. Negara-negara lain kayak Uni Eropa, Australia, Kanada itu juga keluar-keluar semua. Bukan cuma negara-negara yang dipalak tarif ngawur ya, negara-negara yang dipalak tarif wajar, tarif rendah, bahkan bebas tarif pun itu mereka juga berkoar-koar. Kenapa? Aksi solidaritas kah? Enggak guys, karena ini dampaknya bukan cuma ke 1-2 negara, tapi ke seluruh dunia. Ngaco ini Donald Trump. Negara-negara lawan, efeknya pada apa? Ada, mereka tuh kepengen ngebales, seperti contohnya China. China sudah menetapkan tarif 34% buat Amerika. Intan kasih update terbaru ya guys ya. Jadi pada tanggal 9 jam 2 siang itu Donald Trump naikin tarif 104% ke China. Yang mana 3 jam kemudian dibalas sama China narifin 84% untuk barang-barang dari Amerika. Teman-teman bayangin ya, kalau semua negara pada ngebales, semua negara itu pada mandiri semua, nggak butuh barang dari negara lain. Sejarah akan terulang. Kalau suatu negara kekurangan sumber daya, dia akan mencaplok negara lain. Makanya Uni Eropa bilang kalau ini bahaya. Dari kebijakan Donald Trump ini sudah kelihatan loh, kalau pasar saham, kripto, mata uang, dan lain-lain itu pada rontok berjamaah. Indonesia belum ngebales Amerika. Indonesia berencana untuk mengirimkan delegasinya ke Amerika untuk nego karena nggak ada dubes Indonesia yang ada di Amerika. Bagus langkahnya Indonesia tetap tenang ini bagus. Indonesia tidak terprovokasi ya, karena kalau dalam gejolak global ini langkah tenang itu bisa menjadi strategi yang paling berani. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.